memberi maksimal tuh ya 4 jam kali 60 menit ya. Nah, di luar itu Bapak Ibu mengerjakan secara mandiri. Nah, Zoom dengan kami pun itu dibagi dua lagi ya. Jadi kita nge-Zoom dengan narasumber dan Bapak Ibu nge-Zoom itu bekerja kelompok, diskusi dengan kelompok Bapak Ibu masing-masing ya. Diskusi itu pun ya hanya 3 kali 45 menit Bapak Ibu begitu. 3 kali 45 menit itu berarti sekitar 2 jam kali 60 menit begitu Bapak Ibu ya. Nah, sesudahnya ya Bapak Ibu kerja secara mandiri begitu Bapak Ibu ya. Kalau di pelatihan awal-awal kita pandemi dulu, di bulan Maret tahun 2020, waduh, itu kasihan sekali Bapak Ibu pesertanya dan narasumbernya juga sama. Karena kita memulainya itu dari jam 6:30 malah waktu itu ya, sampai jam 3 sore. Manteng terus kita di depan laptop ya. Sebenarnya itu juga kurang sehat Bapak Ibu ya. Nah, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik di dalam pelaksanaan diklat online ini, Bu Bapak. Karena integritas yang tinggi dan kerendahan hati kita untuk menjadi sekolah pembelajar, ini menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan diklat ini. Memang kami tidak tuliskan kepala sekolah penggerak ya, karena memang program ini sudah di planning, dirancang, tetapi belum disosialisasikan, artinya belum clear dan itu apa namanya kita tidak bisa mendahului ya Bapak Ibu ya. Nah, kehadiran Ibu Bapak di ruang kelas Zoom, ya, kemudian aktivitas Ibu Bapak dalam kerja kelompok di BOR, ya, presentasinya, ya, kemudian penyelesaian tugas individu, pengisian evaluasi kegiatan tepat waktu, ya, adalah indikator kelancaran dan ketuntasan pelaksanaan diklat ini. Nah, untuk tata tertib kegiatan diklat online ini akan dijelaskan oleh Mas Fahri ya selaku panitia ya. Jadi ada beberapa poin di sini yang dimana nanti jika diperlukan ada aturan-aturan lain ya yang kita akan sertakan ya jika memang belum terakomodir di 21 poin ini Ibu Bapak ya. Nah, jadwal diklat kita meliputi struktur program dengan materi diklat ya. Di sini terbagi menjadi kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kebijakan pendidikan nasional ya, yang setelah pemerintah kebijakan pendidikan nasional yang masuk di dalam ruang lingkup sistem penjaminan mutu eksternal Ibu Bapak ya. Ya, jadi untuk akreditasi itu kan sudah di launch ya oleh apa namanya oleh BAN ya. Kemudian asesmen nasional itu juga sedang berproses ya oleh Pusmenjar Kemdikbud ya dengan berbagai kerjasama dari berbagai instansi ya UPT Kemdikbud begitu ya. Kemudian supervisi mutu ini juga sudah dipublish juga oleh LPMP Bapak Ibu. Ya dari untuk kebijakan pendidikan nasional ini kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai 2021 sekarang ini memang sudah dipublish ya oleh pemerintah tetapi khususnya SPME, sistem penjaminan mutu eksternalnya Bapak Ibu. Nah, yang kita fokuskan memang di sini ya adalah ini Bapak Ibu. SPMI-nya begitu ya, adalah SPMI-nya ya. Tetapi SPMI ini kita fokuskan pada 3 hal ya. Pertama 8 standar nasional pendidikan gitu ya. Nah, 8 standar nasional pendidikan ini untuk kita sambil menyelam minum air ya. Kita masukkan juga di situ akreditasi deh. Karena 8 standar itu kan include di dalam akreditasi begitu Bapak Ibu ya.
Dan itu dinilai ya, walaupun 8 standar itu tidak tersurat di instrumen di tahun 2019 dulu atau instrumen sebelum 2020 kan jelas tuh standar kompetensi lulusan berapa indikator ya, standar proses berapa indikator, standar isi, standar penilaian, terus standar sarpra sampai dengan standar pembiayaan. Ketemulah ya 100 sekian butir, gitu kan Ibu Bapak ya, 160-an butir. Nah, kalau di sekarang ini kan standar-standar itu akhirnya dikelompokkan gitu ya, dikelompokkan menjadi 4 komponen gitu Bapak Ibu ya. Komponen pertama adalah komponen mutu lulusan. Itu sebenarnya mewakili standar kompetensi lulusan gitu sebenarnya ya. Kemudian komponen kedua adalah mutu proses belajar mengajar ya. Nah, itu sebenarnya mewakili standar isi ya, standar proses dan standar penilaian. Gitu kan Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, mutu guru. Nah, itu kan sebenarnya mewakili standar tenaga pendidik dan kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Terus komponen yang keempat gitu ya. Komponen yang keempat adalah mutu manajemen sekolah. Nah, itu kan mewakili kepemimpinan ya, kemudian manajerial dari kepala sekolah, standar pengelolaan, standar sarpras dan standar pembiayaan. Ya. Dengan 55 indikatornya begitu. Nah, tapi ini nanti akan disampaikan oleh Pak Fakih, gitu ya Bapak Ibu. Materi pertama ya, yang akan kita bahas gitu. Materi yang kedua adalah siklus penjaminan mutu pendidikan. Nah, siklus penjaminan mutu yang terdiri dari 5 tahap, begitu Bapak Ibu. Ya, tahap pertama adalah mapping atau memotret profil mutu sekolah kita. Tahap kedua adalah perencanaan pemenuhan mutu. Tahap ketiga adalah pelaksanaannya, gitu kan? Ya. Kemudian tahap keempat adalah monitoring dan evaluasinya. Tahap kelima adalah penetapan standar baru. Nah, ini kan 5 tahapan ini kan merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu. Bu Widya, kenapa kok Bu Widya tidak membuat diklat ini bertema? Diklat yang bertema maksudnya oke deh khusus dia di 5 siklus itu selama 5 hari. Tidak, kenapa Bapak Ibu? Karena ya untuk SPMI sendiri ini sedang berproses ya. Ada penyempurnaan, ada perubahan, ada review begitu Bapak Ibu. Ya, ke depan kita tidak mengenal lagi istilah SPMI atau sistem penjaminan mutu internal. Wacananya seperti itu, begitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Karena pemerintah sedang memfokuskan kepada tindak lanjut dari rapor mutu itu, tindak lanjut dari profil mutu sekolah, begitu Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat ya dari semua provinsi Ibu Bapak ya, informasinya itu ya hanya DKI begitu yang fokus mulai dari pemetaan mutu sampai ke pembimbingan, pendampingan gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, provinsi lain itu hanya selesai di pemetaan mutu begitu dan perencanaan pemetuhan mutu begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga fakta di lapangan seperti inilah yang membuat kebijakan baru dari pemerintah mereview sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP-nya gitu ya. Sistem penjaminan mutu pendidikan direview gitu kan. Nah, SPMP itu kan meliputi ada 2 hal, SPMI dan SPME gitu kan. Sehingga di SPME gitu, kalau kita lihat di instrumen akreditasi sekarang ini kan ada penilaian perform, kinerja gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada tujuan ya bagaimana memperbaiki kinerja sekolah dan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Ya, ini selaras dengan latar belakang kenapa tahun ini Bapak Ibu tidak diminta untuk mengisi PMP gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, AN, Asesmen Nasional gitu ya.
Asesmen nasional, kenapa sih kok nggak ada pelatihan-pelatihan membuat soal AKM? Guru-guru dilatih-latih, tidak ada TOT-nya. Ya, karena memang di asesmen nasional itu ya kita fokusnya pada perbaikan proses belajar mengajar gitu loh Bapak Ibu. Sesuai mandat dari pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas yang mengatakan bahwa ya evaluasi hasil belajar itu digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, sehingga ya lanjut SMA, lanjut SMP, lanjut SD di Oktober 2021, barulah kemudian ada TL atau tindak lanjut ya dari kami begitu. Apa tindak lanjutnya Bu Widya? Ya, mulai kami mensosialisasikan scorecard-nya ke dinas dan MNR gitu ya Bapak Ibu. Tetapi bukan untuk nyusun soalnya, bukan untuk persiapan AKM-nya, tapi untuk memperbaiki PBM berdasarkan hasil AKM, itu ceritanya. Hasil AKM itu kan nanti ada 4 ya kan, mahir gitu kan, baik ya sampai ke perlu intervensi khusus kan. Nah, baru sesudahnya proses belajar mengajar sesuai dengan level kompetensi siswa, keterampilan siswa khususnya di literasi dan numerasi. Nah, jadi eksekusi atau penetrasi pemerintah itu baru di SPME itu gitu. Sehingga di materi diklat kita saat ini ya untuk SPMI-nya ya kita ke siklus penjaminan mutunya gitu ya, karena siklus penjaminan mutu ini ya ansih ya dia relatif tidak berubah begitu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah materi budaya mutu ya, bagaimana merancang budaya mutu di sekolah. Gitu Bapak Ibu ya. Merancang school culture di sekolah Bapak Ibu. Karena ini sifatnya juga universal Bapak Ibu untuk perancangan budaya mutu. Walaupun kalau kita lihat kompetisi ya, lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah tentang budaya mutu sekolah ini ya masih terbatas pada 1 manajemen sekolah, 2 kurikulum, ya kan, manajemen pembelajarannya. Yang ketiga ekskul, ya 3 poin itu sepertinya ya. Maaf saya agak-agak lupa ya untuk budaya mutu ini ya. Nah, tetapi budaya mutu ini memang sudah setiap tahun dilombakan begitu Bapak Ibu ya. Ya. Nah, sampai sekarang masih begitu. Dan saya pikir ini masih tetap relatif tidak berubah begitu untuk budaya mutu ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk materi umum ada profil pelajar Pancasila ya. Ini kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak gitu ya. Ini sudah dapat kita profil pelajar Pancasila gitu ya. Sudah ada gitu ya. Nah, jadi ini kita berikan kepada Ibu Bapak sekalian ya, karena untuk acuan ya, untuk acuan sebentar ya, karena untuk acuan nilai ya, nilai sikap yang menjadi target dan ukuran keberhasilan pembentukan karakter siswa ya. Sekarang kan fokusnya pada profil pelajar Pancasila ya. Jadi ya kami upayakan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dapatkan ya sesuatu yang new deh, sesuatu yang baru gitu loh Bapak Ibu, maksud saya. Gitu ya. Semua kan baru ini jadinya kan. Ya kecuali yang siklus tadi ya. Siklus memang sudah lama itu ya. Budaya mutu juga ya. Ya, tetapi tetap kami memberikan itu dengan menyesuaikan dengan dinamika kebijakan yang sedang berjalan sekarang gitu loh Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian RTL ya, rencana tindak lanjut. Kenapa kok rencana tindak lanjut ini banyak banget nih waktunya Bu Widya. Iya, karena di RTL ini ya kita
kita memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada Bapak Ibu gitu. Ya, pembimbingan dan pendampingan itu mulai dari Bapak Ibu mensosialisasikan materi yang Bapak Ibu dapat selama 5 hari bersama kami ya. Kemudian Bapak Ibu merancang bagaimana membangun mutu di sekolah Bapak Ibu. Ya, kemudian kami akan mengundang nanti Bapak Ibu secara free gratis ya mengikuti webinar dari Komsus begitu Bapak Ibu ya untuk bagian dari pembimbingan kami begitu Bapak Ibu ya. Sampai dengan ya kita memastikan ya bahwa Bapak Ibu ini memang mendapatkan manfaat lah dari diklat kita ini gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang ada di RTL Bapak Ibu ya. Nah, lalu pretest, post-test ya, evaluasi dan dinamika kelompok ya. Jadi ini untuk pengajar kita di sini ya ada 8 orang ya Bapak Ibu ya. Saya Dr. Adi Mindin, Sni Mulyani, Bu Rosmida Simanjorang, ya, Dr. Kusmoro, Bu Herni Budi Widyastuti, ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu akan melihat jadwal, ya. Jadi jadwal untuk kita bertemu di ruang Zoom dengan narasumber. Kalau yang berwarna biru, Bapak Ibu bertemu dengan teman-teman sekelompok kerja di ruang breakout room, BOR. Kalau yang warna hijau, Bapak Ibu mengerjakan sendiri, ya. Ya, jadi keluar dari ruang Zoom sendiri. Ya, kemudian yang warna pink ya. Yang warna pink ini perpanjangan waktu dari kami begitu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu mengupload tugas-tugas Ibu Bapak di Google Classroom. Gitu ya. Link-link Zoom juga sudah kami berikan di sini ya. Sampai dengan selesai Ibu Bapak ya. Jadi sampai di hari kelima Bapak Ibu sudah mendapatkan link Zoom yang lengkap Bapak Ibu. Ya, nanti dari pihak P2KPTK akan memberikan panduan ini ya yang sudah saya tanda tangani dengan Bapak Kepala P2KPTK 2 ya, Mas Fahri, minta tolong di follow up ya Mas Fahri dengan stempelnya sekalian. Nah, Ibu Bapak, jadi ini selayang pandang ya orientasi program kita di hari ini ya. Kemudian sesi kita sekarang adalah sesi untuk planning need assessment ya, Mas Fahri ya, sampai dengan pukul 12 Bapak Ibu untuk mengerjakan pretestnya ya Bapak Ibu. Nah di situ Bapak Ibu cermati ya, hanya ada 4 soal ya. 4 soal itu kita batasi minimal karakternya begitu Bapak Ibu ya. Yang karakternya ada 1000 karakter itu maksudnya bukan kata tapi huruf ya. Itu kenapa kita settingnya itu 1000 karena menceritakan sekolah Bapak Ibu ya, sehingga kalau kita men-sharekan profil ya 8 standar yang ada di sekolah Bapak Ibu tentunya kan bukan masalah gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengambil itu mungkin dari profil sekolah Ibu Bapak ya, dari AS, dari dokumen-dokumen Bapak Ibu itu kan ratusan lembar mungkin ya. Kalau 1000 karakter atau huruf itu kan amat sangat sedikit begitu. Nah, yang lain-lain ya, 3 poin yang lain adalah 3 poin materi yang sudah saya jelaskan tadi dan hanya 500 karakter ya. Jadi perhatikan Ibu Bapak karakternya sehingga Bapak Ibu bisa mensubmit. Bapak Ibu tetap mengerjakan itu di ruang Zoom ini ya, Mas Fahri. Tetapi jika sudah selesai, ya bisa Bapak Ibu tuliskan di chat bahwa Bapak Ibu sudah submit, berhasil submit, dan Bapak Ibu langsung keluar dari ya, nanti bisa di WA grup masing-masing. Saya harus beralih ke ruang Zoom yang lain ya.
Salam sehat selalu, senang sekali kita bisa bertemu ya lagi dengan sahabat-sahabat lama saya, Bapak Ibu ya. Apalagi mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak manfaat yang kita bisa praktekkan di sekolah kita masing-masing, Ibu Bapak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu ya. Sukses selalu dan kita tetap semangat ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Fahri. Mangga Mas Fahri, mohon izin. Terima kasih Bu. Ya, mohon saya izin saya close ya. Baik, terima kasih Bu Widya. Waktu saya pertegas Bu sampai jam berapa Bu pretest? Jadi seselesainya teman-teman peserta, tapi paling lambat kita batasi sampai jam 12. Kalau 30 menit sudah selesai, nggak apa-apa. 1 jam selesai nggak apa-apa, bisa langsung keluar ya. Asal sudah bisa disubmit gitu Bapak. Mas Fahri ya. Baik, terima kasih Bu Widya sekali lagi. Ya Bapak Ibu, link pretest akan di-share di grup masing-masing. Mohon ditunggu. Mas Fahri, mohon maaf itu teman-teman ada beberapa yang belum masuk grup ya. Bisa juga di-share di link di chatting kali ya Mas Fahri ya. Iya Bu, jadi yang kalau hari pertama banyak peserta juga yang bilang udah daftar, tapi realnya belum daftar gitu Bu. Jadi kan kita pelatihan mencoba tertib gitu ya Bu ya. Betul. Kalau di hari pertama sampai hari pembukaan saja belum daftar gitu. Saya secara pribadi juga dengan Bu Heti. Oh betul. Iya pendaftaran, baik. Saya jujur Bu, saya tunggu sampai jam 1 malam gitu. Jadi kan mau nggak mau kita harus tutup juga gitu kan Bu. Sip. Kalau misalnya kita tetap buka juga, administrasi ke depannya itu pasti keganggu gitu. Kita maju ke depan, tapi masih aja peserta yang saya belum bisa daftar begitu. Baik, ya oke ya. Terima kasih ya Mas Fahri. Ya sama-sama Bu Widya. Oh sepi ya? Bapak Ibu sudah saya share link pretestnya, silakan dikerjakan, dibatasi sampai waktu jam 12 siang nanti, tetap stay di Zoom, nanti bisa di chat di kolom chat kalau sudah selesai mengerjakan link pretestnya. Baik, terima kasih. Mas Fahri belum bisa dibuka tuh. Link pretestnya di mana ya Pak? Belum bisa dibuka Mas Fahri. Linknya. Kayaknya salah itu Mas Fahri. Harusnya langsung klik aja udah bisa gitu. Ini nggak bisa. Linknya nggak bisa. Belum bisa dibuka. Biasanya langsung mesti klik udah bisa Mas Fahri. Itu nggak bisa diklik. Saya nggak dapat linknya tuh di grup. Ya, jadi belum di enter. Mungkin Mas Fahri belum di enter. Langsung klik aja udah bisa. Bisa Pak, silakan di copy paste aja Pak. Copy paste ya alamat. Sudah bisa masuk, sudah bisa tinggal mengerjakan. Saya bisa buka. Bisa. Saya bisa masuk.
Nah, Kalau yang menggunakan kalau yang menggunakan laptop mungkin di copy paste, Pak. Boleh bisa pakai laptop. Boleh. Pak Jena. Handphone nggak bisa diklik. Jangan jauh-jauh. Sudah dibuka, Pak? Sudah, bisa. Sudah Pak, bisa Pak. Absen Ini Pak, tolong sudah, Pak buka link dulu soal Pak. sudah. Bajunya. Bisa dibuka, Nah. Pak. Bisa dibuka. Ayo waktunya berjalan ini. Prioritasnya. Iya makanya. Panik ya, jangan Paling panik. prioritas dulu. Santai, jangan buru-buru, Bu. Bisa jam 12. Pas. Di mana linknya ada soal ya? Link soal. Yang di sana. Di sana. Oh, enggak. Jadi karena orang udah Belum. absen. Bisa kali ya. Saya bilang gampang. Pretesnya cuman nggak belum bisa dibuka ya Mas. Ini bagaimana ya? Ada yang belum ada link. Tadi kan. Belum di itu. Udah di-share sama dia. Udah di share. Nah, Ya, tapi belum bisa. Belum bisa buka. Biar nunggu dulu. belum bisa dibuka nih, Pak. Juga belum bisa. Ini juga belum bisa. Ya, tapi bisa nih. Pretes dah. Ada yang udah bilang bisa. Nanti Bapak tinggal pencet ini ya kalau udah jawab. Tinggal pencet submit. Bapak isi dulu. Nah, begitu ini nanti belum Bapak isi. Iya. Ada yang sempat nih. Apa di HP ya, Pak? Di WA itu mungkin itunya. Dimut dulu dong kalau mau ini, dimut dulu. Jadi enak. Jadi nggak kedengeran. Mohon maaf, link absen sudah. Selamat pagi Pak Fahri. Pak Fahri, tolong yang di HP, tolong aktifkan tuh linknya terus untuk pretest. Kenapa Pak? Yang link di pretest, yang lewat HP, tolong diaktifkan. Itu masih hitam, Pak, belum bisa dibuka. Pak Samin sih ngacir, Pak Samin. Apa? Iya salah. Ngacir. Bisa aja Bang. Kumaha pantunya. Jalan-jalan ke Tatuban. Jalan-jalan ke Jatuhan Duren. Terus. Jalan-jalan ke Tuban. Naik delman sama Bang Bondan. Nah. Al-Rastan di bulan Saban. Tambah iman jelang Ramadan. Amin. Amin. Allahumma amin. Tambah mantap dah itu. Dah. Ini bagaimana nih linknya belum jalan ini? Atau HP saya yang error? Lagi Pak Samin. HP-nya ganti Pak. Hah? HP-nya itu udah jelek. Pantunnya Pak Samin. Ganti orang. Baru mau lebaran puasa mau ganti HP. Kumaha ini? Iya. Pantunnya lagi Pak Samin. Bapak Ibu, yang lain kan mengerjakan. Baik. Bicaranya di mute dong. Tapi ini belum masuk linknya, belum bisa dibuka. Pak Samin yang ngirim link itu Ya, ditulis namanya. Ini kan di tempat pleno. Lagi fokus.
Assalamualaikum, Pak Maryadi. Waalaikumsalam. Belum mulai Pak ya?